Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai implementasi jaringan saraf tiruan sebagai alat bantu deteksi bakteri Staphylococcus aureus pada sayuran dengan metode backpropagation. Halo, perkenalkan nama saya Riri Alita. Saya akan membahas mengenai penjelasannya terlebih dahulu. Nah, jaringan saraf tiruan merupakan salah satu cabang dari AI atau Artificial Intelligence. Nah, itu adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia. Nah, istilah buatan ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Jadi, metode backpropagation merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran dari algoritma jaringan saraf tiruan itu sendiri. Metode backpropagation ini memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi karena proses pelatihan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menghasilkan nilai yang memiliki kesalahan yang sangat kecil. Nah, metode pembelajaran backpropagation ini banyak digunakan untuk penyelesaian suatu masalah berkaitan dengan identifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Baik, saya akan mempresentasikan metode penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marzuki Darusman Rambe. Metode penelitian. Baiklah, bakteri adalah salah satu golongan organisme prakaryotik atau tidak memiliki selubung inti. Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus atau nukleus, dan tidak ada membran inti. Bentuk DNA bakteri adalah sirkular, panjang dan biasa disebut nukleoid. Pada DNA bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas akson saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstramukosomal yang tergabung menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkular. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat berdiameter 0,7 sampai 12 mm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 derajat Celcius, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar 20 sampai 25 derajat Celcius. Koloni pada perbenihan padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan berkilau. Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan S. aureus yang mempunyai kapsul polarkarida atau selaput tipis yang berperan dalam pirulosin bakteri. Berbagai derajat hemolisis disebabkan oleh Aureus dan kadang-kadang oleh spesies Staphylococcus lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mayang Febrianti Boru Hutagalung. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengolahan citra. Pengolahan citra adalah ilmu untuk memanipulasi gambar yang melingkupi teknik-teknik untuk memperbaiki atau mengurangi kualitas gambar, menampilkan bagian tertentu dari gambar, membuat sebuah gambar yang baru dari beberapa bagian gambar yang sudah ada, dan beberapa teknik manipulasi gambar lainnya, pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu sistem
pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinopsisnya. Jaringan syaraf tiruan mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu. Data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan syaraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari. Yang keempat adalah algoritma backpropagation. Backpropagation adalah salah satu model JST yang mempunyai kemampuan mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa, tapi tidak sama, dengan pola yang dipakai. Selama pelatihan, backpropagation adalah sebuah metode sistematik untuk pelatihan multilayer jaringan saraf tiruan. Metode ini memiliki dasar matematis yang kuat, objektif, dan algoritma ini mendapatkan bentuk persamaan dan nilai koefisien dalam formula dengan meminimalkan jumlah kuadrat dalat error melalui model yang dikembangkan. Adapun langkah-langkah algoritma pelatihan backpropagation adalah sebagai berikut. Langkah 0, di sini kita menginisialisasi bobot atau sebaiknya diatur pada nilai acak yang kecil. Langkah 1, jika kondisi tidak tercapai, maka lakukan langkah 2 sampai 9. Langkah 2, untuk setiap pasangan pelatihan langkah 3 sampai 8. Tahap perlambatan maju atau forward propagation. Langkah 3, tiap unit masukan atau XI, di mana I sama dengan I, sampai N, menerima sinyal XI dan menghantarkan sinyal ini ke semua unit lapisan di atasnya atau unit tersembunyi. Langkah 4, setiap unit tersembunyi atau XI, di mana I sama dengan L, sampai P, jumlahkan bobot sinyal masukannya. Di sini terdapat rumus yaitu NY sama dengan W banget Y ditambah sigma SI sampai NI sama dengan 1 VII. V banget Y sama dengan bias pada unit tersembunyi. Aplikasikan fungsi aktivasinya untuk menghitung sinyal keluarannya, dimana ZY sama dengan F dikali net Y, dan kirimkan sinyal ini ke seluruhan unit pada lapisan di atasnya atau unit keluaran. Langkah 5, tiap unit keluaran di mana YK atau K sama dengan I, sampai N, jumlahkan bobot sinyal masukannya dengan menggunakan rumus ZIN A sama dengan W banget Y ditambah sigma ZINI sama dengan 1 dikali W Y. Dimana W A sama dengan bias pada unit keluaran K, dan aplikasikan fungsi aktivasinya untuk menghitung sinyal keluarannya dengan rumus YK sama dengan F dikali Y net in K, dimana tahap perlambatan mundur atau backward propagation ini akan mengalami penghitungan sinyal ya. Langkah ke-6, tiap unit keluaran atau YK, dimana K sama dengan I, sampai N, menerima pola target yang saling berhubungan pada masukan pola pelatihan hitung kesalahan informasinya dengan rumus error K sama dengan EK dikurang YK dikali F aksen dikali Y net in K. Hitung koreksi bobotnya atau digunakan untuk memperbaharui WJK nantinya dengan rumus delta WJK sama dengan alpha dikali error K YK. Hitung koreksi biasnya digunakan untuk nantinya. Langkah 7 ini, setiap unit lapisan tersembunyi atau ZK sama dengan
dan unit-unit lapisannya dengan rumus delta INY sama dengan sigma Rho K dikali NI sama dengan 1 dikali WJ. Lalu pastikan dengan tujuan fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi kesalahannya, di mana error Y sama dengan error net in Y dikali X action dikali Y net in Y. Hitung koreksi bobotnya atau digunakan untuk memperbaharui WJK nantinya. Tahap perubahan bobot dan bias langkah ke-8 tiap unit pengeluaran YK, di mana A sama dengan I, titik koma sampai M, update bobot dan biasnya, di mana Y sama dengan 0 sampai P, WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK. Tiap unit lapisan tersembunyi atau ZY, di mana Y sama dengan V baru sama dengan VY lama ditambah delta VY. Langkah ke-9, tes kondisi berhenti, di mana tes kondisi berupa epoch sudah mencapai jumlah epoch maksimal atau MSE sudah mencapai target error. Ya. Rumus mean square error atau MSE adalah MSE sama dengan sigma epsilon atau sigma E dikali I kuadrat dikali NI sama dengan 1 dikali N. Mean square error atau MSE adalah fungsi kinerja yang saling digunakan untuk backpropagation, yang dimana fungsi ini akan mengambil rata-rata kuadrat error yang terjadi antara output jaringan dan target. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Introduction. Introduction adalah pengetahuan dan pemanfaatan citra digital berkembang pesat. Tidak saja di bidang kedokteran, industri manufaktur, dan kesehatan, tetapi juga di bidang mikrobiologi untuk mengidentifikasi bakteri Staphylococcus aureus pada sayuran. Dari ilmu pengetahuan tersebut memungkinkan kita dapat menerapkannya ke dalam sebuah program yang berbasis komputerisasi yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri Staphylococcus aureus pada sayuran yang termasuk ke dalam bidang mikrobiologi secara lebih efektif dan efisien. Pemeriksaan pada umumnya dilakukan dengan cara melihat langsung dari media yang tersedia. Penglihatan manusia harus secara tepat dapat melihat objek dari bakteri. Secara kasat mata, seorang manusia tanpa perlu pengetahuan yang khusus dapat mengidentifikasi jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuk, warna, elevasi, tepi, dan media tumbuh. Biasanya mereka hanya berbekal pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Akan tetapi, penglihatan manusia pun mempunyai keterbatasan bahwa mata manusia pun akan mengalami kelelahan apalagi menghadapi bakteri yang berukuran kecil. Analisa implementasi jaringan saraf tiruan sebagai alat bantu deteksi bakteri Staphylococcus aureus pada sayuran yaitu terdiri dari tampilan implementasi input program dan output, yaitu tampilan menu utama program, tampilan menu latihan JST untuk melakukan latihan citra bakteri yang akan disimpan di dalam database, dan tampilan menu deteksi untuk melakukan deteksi citra bakteri dengan kecocokan citra yang berada pada database saat proses latihan. Adapun tampilan program aplikasi menggunakan software Visual Basic 2008 sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuni Resnana Ea, NIRAM 2018-021-186. Oke, baik.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibacakan teman saya sebelumnya. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah tampilan menu utama. Tampilan menu utama adalah tampilan program yang akan muncul pertama kali ketika si user membuka dan menjalankan aplikasi. Adapun tampilan aplikasi menu utama yang telah dibangun dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Seperti yang teman-teman lihat, di sini tersedia form menu utama, ya, tampilan menu utama, di mana tampilan menu utama ini memiliki beberapa submenu, yang antaranya adalah menu latihan JST, yang kedua ada menu deteksi, dan yang ketiga ada menu exit. Nah, menu latihan JST digunakan untuk proses penyimpanan citra bakteri sesuai dengan jenis bakteri yang ke dalam database aplikasi yang kemudian akan dicocokkan dengan citra inputan pada saat akan dilakukan deteksi bakteri, ya. Yang kedua ada menu deteksi. Menu deteksi ini adalah menu yang digunakan user untuk melakukan deteksi bakteri dengan menginputkan citra bakteri baru. Baik, yang ketiga ada menu exit. Menu exit ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Oke, yang pertama tadi ada tampilan menu utama, ya. Baik, yang kedua ada tampilan menu latihan JST. Tampilan menu latihan JST ini adalah tampilan yang digunakan user untuk melakukan latihan pendeteksian bakteri yang akan disimpan di dalam database aplikasi. Adapun tampilan menu latihan JST yang telah dibangun bersesuaian dengan perencanaan pada bab sebelumnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini, ya. Teman-teman dapat melihat berikut tampilan menu latihan JST. Di sini terdapat 4 menu. Yang pertama input citra, ya. Yang kedua menu latih. Yang ketiga ada menu simpan, dan yang keempat yaitu menu keluar. Nah, berdasarkan pada gambar ini, untuk memilih citra yang akan dilatih dan disimpan ke dalam database yang dilakukan dengan menekan tombol input citra, ya, dengan menekan menu tombol input citra, baru button latih ini berfungsi untuk melakukan deteksi bakteri yang menampilkan keterangan hasil. Yang ketiga ini adalah button simpan, di mana button simpan ini berfungsi untuk menyimpan citra hasil penelatihan sesuai dengan keterangan yang dihasilkan di dalam database aplikasi. Apapun proses tersebut dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama ada input citra, ya. Proses pertama yang dilakukan untuk latihan JST adalah menginputkan citra bakteri yang akan dilatih dan disimpan ke dalam database. Adapun proses tersebut dapat dilihat pada gambar di samping ini. Ya, pada gambar di samping ini terdapat form tampilan input citra latihan. Di sini juga terdapat menu button menu dari 4 bagian. Pertama input citra, yang kedua menu latih, yang ketiga adalah menu simpan, yang keempat adalah menu keluar, ya. Berdasarkan pada gambar ini, untuk memasukkan citra latihan yang akan disimpan ke dalam database dilakukan dengan menekan tombol button input citra ini, ya. Keterangan yang didapat adalah nama file citra dan ukuran .ini. Bakteri diinputkan manual oleh user. Baik, yang ketiga, yang kedua adalah proses latihan JST. Proses selanjutnya adalah memilih button latih untuk mendeteksi tingkat keakuratan dan keterangan bakteri. Adapun hasil dan pelatihan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar 4 ini ada tampilan hasil latihan dari si JST, ya. Di sini juga terdapat 4 button, yang pertama input citra, yang latih, simpan, dan keluar. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi hasil
di mana kita akan disuruh memasukkan ID bakteri, jumlah latihannya berapa kali, tingkat keberhasilannya 90%, keterangan bakterinya yaitu Staphylococcus aureus. Ya. Berdasarkan gambar ini, hasil yang didapatkan adalah sebuah keterangan tingkat keberhasilan sebesar 90% dan keterangan bakteri berupa bakteri Staphylococcus aureus. Ya. Hasil latihan ini disimpan ke dalam database aplikasi yang kemudian akan dicocokkan nilainya dengan citra inputan proses deteksi. Adapun hasil proses simpan sebagai berikut. Nah, gambar 5 ini merupakan tampilan proses simpan hasil latihan DST. Ya. Pada gambar ini kita akan melakukan proses penyimpanan dari hasil dari penginputan proses simpan hasil latihan DST tadi. Tinggal kita klik button menu simpan ya, maka otomatis akan kesimpan database-nya tadi. Baik, yang ketiga adalah tampilan menu deteksi. Tampilan menu deteksi adalah tampilan yang akan digunakan user untuk melakukan proses deteksi citra bakteri. Adapun tampilan menu deteksi citra bakteri yang telah dibangun menjadi aplikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ya, teman-teman bisa melihat tampilan menu deteksi bakteri. Di sini terdapat 3 menu button, yaitu yang pertama input citra, yang kedua deteksi bakteri, yang ketiga button kembali, ya, menu kembali. Oke, untuk memulai proses deteksi citra bakteri, user harus memiliki citra bakteri yang akan dideteksi di direktori komputer dengan memilih button input citra. Ya, di sini bilang kalau kita ingin mendeteksi citra bakterinya, kita harus menekan tombol input citra. Adapun hasil pemilihan citra yang akan dideteksi bakterinya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Ya, teman-teman melihat di sini terdapat gambar form tampilan citra bakteri yang akan dideteksi. Citra yang akan dideteksi bakterinya telah diinputkan ke dalam aplikasi. Untuk melakukan deteksi bakteri, kita menggunakan algoritma back propagation yang dilakukan dengan memilih button deteksi bakteri. Ya. Tampilan outputnya adalah tampilan proses deteksi citra bakteri yang diinputkan oleh si user. Pada proses deteksi citra bakteri akan dicocokkan dengan citra hasil pelatihan yang tersimpan di dalam database saat proses latihan DST. Adapun hasil dari pencocokan deteksi bakteri pada citra yang diinputkan dijabarkan pada gambar sebagai berikut. Baik, demikian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Rubis. Saya dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi kami tentang materi backpropagation. Ini merupakan gambar pendeteksi, yaitu proses penginputan citra bakteri. Kotak di sebelah kiri yang putih ini merupakan tampilan menu input citra. Dan selanjutnya ada 3 kotak, ialah jenis feed bakteri, terus jenis bakteri, yang ketiga tingkat kecocokan. Di sini gunanya mendeteksi bakteri. Dan ada kotak di sini itu untuk kembali kepada awal. Mungkin sampai sini.
Septriamata. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dari implementasi sistem yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulannya bahwa satu, proses deteksi menggunakan perangkat lunak yang telah dibangun dapat dilakukan dengan baik. Proses tersebut dilakukan dengan mencocokkan nilai faktor backpropagation citra latihan dengan citra yang akan dideteksi. Dua, algoritma backpropagation dapat melakukan deteksi bakteri Staphylococcus dengan tingkat kecocokan di atas 70% dan tingkat keakuratan di atas 80%. Tiga, waktu yang dibutuhkan untuk deteksi bakteri Staphylococcus aureus bervariasi. Hal ini dikarenakan ukuran piksel citra yang berbeda-beda. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.